Ahlan marhaban. Baik, kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-11 atau hadis yang ke-11. Ada yang baca apa? Syekh yang baca, antum yang baca. Fadhil. Wa 'an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Ini paman Nabi. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Ini afwan apa namanya? Abdullah 11. Abdullah bin Abbas. Berarti ini saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Lanjut. Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala 'indahu. Naam. Bentar. Ini diriwayatkan dari Allah, yaitu dari Rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Allah. Jadi hadis qudsi ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini lafaznya dari Allah langsung, lalu diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua mengatakan ini lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia pahami dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ala kullin, bagaimanapun khilaf antara para ulama, dua-duanya intinya ini dari Allah. Kalau yang langsung dari Allah itu namanya hadis qudsi. Ada dua. Yang kedua namanya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an muta'abbad li tilawati. Kalau yang dari Rasulullah SAW namanya hadis nabawi. Kalau yang dari sahabat namanya athar. Nah, ini namanya hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Inna Allah katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Allah itu telah menetapkan kebaikan dan yang kejelekan. Yang kebaikan sudah ditetapkan, yang kejelekan sudah ditetapkan. Lalu dijelaskan oleh Allah, ini yang baik, ini yang jelek, ini yang baik, ini yang buruk. Sudah dijelaskan oleh Allah. Jadi yang baik adalah yang baik menurut Allah. Yang jelek itu apa? Yang jelek menurut Allah. Bisa dipahami? Ada nggak yang jelek menurut manusia tapi baik menurut Allah? Ada. Misalnya jenggot misalnya. Ada ibu-ibu bilang, wah bapak jangan pakai jenggot, jelek, ya kan, kotor. Padahal Allah itu menurut Allah baik. Bapak jangan poligami misalnya. Menurut manusia jelek, menurut Allah baik, ya kan? Kalau yang laki-laki apa yang dianggap jelek biasanya? Hah? Ya, celana cingkrang misalnya. Ini jelek menurut manusia. Tapi ini kan sudah diajarkan oleh Nabi SAW, berarti itu kebaikan. Jadi Allah sudah menetapkan yang ini yang baik, yang ini yang jelek. Dan Allah sudah jelaskan kepada kita semuanya. Yang baik-baik sudah dijelaskan semuanya. Nggak ada baik-baik yang baru, nggak ada. Oh, maulud Nabi kan baik. Kan sudah dijelaskan oleh Allah semua kebaikan. Kok ini lupa satu? Berarti ini bukan kebaikan. Oh, ada yang mengatakan apa namanya, perayaan ini, perayaan itu, atau seremonial ini, seremonial itu yang berhubungan dengan agama yang baru-baru dilakukan manusia, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Berarti ini bukan kebaikan. Kenapa? Karena dulu tidak dijelaskan. Karena Allah tidak jelaskan. Kalau tidak dijelaskan oleh Allah itu kebaikan, berarti itu bukan kebaikan. Kalau kejelekan sudah dijelaskan oleh Allah kejelekan, maka sampai hari kiamat itu kejelekan, nggak bakalan berubah dia. Nggak ada kejelekan yang sudah baik sekarang, nggak ada. Zaman dulu namanya khamar, jelek. Walaupun diganti namanya oleh orang, namanya whisky atau bintang namanya atau apa, tetap jelek. Dalam zaman dulu riba namanya. Kalau sekarang dikasih namanya bunga atau apa namanya hadiah dari, tetap jelek. Walaupun bagaimanapun orang menggantinya, yang baik sudah jelas, yang jelek sudah jelas, nggak akan berubah dia.
Jadi ma min syai'in yuqarribukum ila Allah wa yudkhilumul jannah illa waqad buyyin. Kata Nabi SAW, tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah, yang memasukkan ke surga, melainkan sudah dijelaskan semuanya. Sudah jelas. Tinggal sekarang siapa yang mau belajar. Yang mau belajar sedikit, hujan lagi. Siapa yang mau belajar sekarang? Dia sudah ada, tinggal kita mengetahui saja lagi. Gak perlu kita karang-karang, sudah ada, tinggal kita mengetahui saja dari penjelasan para ulama dan dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama. Summa bayyana dzalik, lalu Allah jelaskan semuanya, yang ini yang baik, yang ini yang jelek. Faman hamma bihasanatin, siapa yang sudah berniat untuk yang baik tadi. Yang baik apa? Misalnya rukun Islam itu sudah pasti baik, syahadat, terus apa? Salat, puasa, zakat, haji, dan semua kebaikan, baik muamalah, birrul walidain, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berakhlak yang baik, segala macam. Semuanya ini kalau ada yang berniat untuk melakukan kebaikan tersebut, falam ya'malha, tapi dia belum bisa melakukannya atau belum sempat melakukannya, atau mungkin ada halangan dia mau sholat ternyata ketiduran, dia mau puasa ternyata badannya sakit misalnya, dia mau berzakat ternyata duitnya gak cukup misalnya. Kan dia sudah berniat, dia sudah mau, sudah ingin. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Semua kebaikan tersebut sudah dia dapatkan atau sudah dihitung oleh Allah, kebaikannya sudah sempurna. Walaupun belum dia laksanakan, walaupun dia belum lakukan, ini kan luar biasa niat. Kalau ada orang yang faqih, yang pintar, yang cerdas dalam cara berniatnya, luar biasa pahalanya. Walaupun dia cuma duduk-duduk di rumahnya, walaupun dia nggak terlalu capek, nggak terlalu sibuk, cuman niatnya, punya kecerdasan dia dalam berniat, luar biasa pahala, besar pahala niatnya. Dia cuman berniat, hamma itu dia berniat, tapi dia mungkin masih terhalang. Dia berniat jadi Imam Bukhari misalnya, tapi umurnya sudah 70 tahun misalnya. Umurnya sudah 70 tahun, gimana mungkin gak itu? Tapi dia udah niat, pahalanya sama, pahalanya dapat, ya kan? Pahalanya luar biasa, walaupun dia tidak mampu melakukannya. Nah ini luar biasanya niat. Niat itu luar biasa. Bisa jadi seseorang dia melakukan pekerjaan atau amalan yang sedikit, tapi besar pahalanya di sisi Allah karena niatnya. Bisa jadi juga orang melakukan perbuatan yang sangat besar di mata manusia, tapi nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apanya? Karena niatnya nggak benar, ya kan? Katabahallahu azza wa jalla tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, sempurna kebaikan itu pahalanya untuk orang tersebut yang sudah berniat. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanat, kalau dia sudah berniat lalu dia lakukan juga niatnya tersebut, dia juga bisa melakukan niat tersebut, dilipatkan lagi oleh Allah, tambahan lagi pahala dikalikan 10, sebagaimana firman Allah, innal hasana bi asyri amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Seperti yang tadi, 10 kali seperti yang tadi, itu 10 kali lipat pahalanya. Nah, ini dikalikan 10 kali lipat oleh Allah kalau dia berhasil melakukan. Sudah dia berniat, sudah dapat pahala lengkap sempurna, terus habis itu dia lakukan, dia juga mendapatkan dikalikan oleh Allah 10 kali kebaikan ila 700 dha'f, sampai 700 kali lipat.
ila adhafin katsirah, bahkan sampai berlipat-lipat lebih lagi daripada itu. Tergantung tingkatan keikhlasannya. Makin kuat keikhlasannya, makin kuat ini pengharapannya kepada Allah. Raja itu rasa berharapnya kepada Allah. Makin kuat rasa berharapnya kepada Allah, makin besar lagi pahalanya. Makin kuat rasa takutnya kepada Allah, makin besar lagi pahala. Makin kuat kecintaannya kepada Allah dalam mengamalkan tersebut, makin besar lagi pahalanya. Makin khusyuk dia dalam mengamalkan hal tersebut, dan sholat atau apa, makin besar lagi pahalanya. Itu kan besar tuh, masalah hati itu besar tuh. Masalah hati. Wa in hamma biha wa in hamma bisayyi'atin. Yang kedua lagi, lawannya nih, ini lawannya. Jadi Allah itu memberikan pahala itu dengan kemurahan Allah, dengan kedermawanan Allah SWT. Tapi kalau kejelekan itu dengan keadilan. Allah bermuamalah dengan manusia dalam menghadapi kejelekan mereka itu dengan keadilan. Tapi pahala mereka dengan kedermawanan. Kalau orang tersebut berniat melakukan kejelekan, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ada orang berniat jelek, dia berniat minum khamar, dia berniat misalnya berzina, dia berniat melaksanakan misalnya kejelekan, mencuri misalnya, dan yang lain-lainnya. Lalu dia tahan dirinya, itu kan masih ada was-was saja di dalam hatinya. Dia tahan dirinya, dia tidak mau. Ada di dalam hatinya keinginan-keinginan tersebut, lalu dia tahan, dia tidak mau. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat bagi dia pahala yang sempurna juga. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan cuman diam. Tapi di dalam hatinya ada keinginan jelek, dia tahan. Itu kan amalan hati itu. Amalan hati itu luar biasa. Dia sedang duduk misalnya kan, tiba-tiba datang pikirannya ingin misalnya berzina. Dia tahan. Astagfirullahaladzim. Dia tahan hatinya. Itu dia dapat pahala yang sempurna. Pahala meninggalkan kejelekan itu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia berniat menginginkan hal tersebut, lalu dia amalkan, dia lakukan, maka dia dapat satu kejelekan. Lihat, Allah berhadapan dengan manusia itu atau bermuamalah dengan manusia itu dengan, kalau kebaikan dengan kedermawanan, tapi kalau kejelekan Allah dengan keadilan. Satu salah, satu juga ininya hukumannya. Tapi kalau satu baik, 10 sampai 700 sampai berkali-kali lipat dengan kedermawanan Allah SWT memberikan kebaikan kepada seseorang. Baik, selanjutnya hadis yang ke-12 lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت ya, menggelinding atau jatuh. Jadi dari Abdurrahman ibni Abdullah ibni Umar, ini anaknya Umar ibn al-Khattab. Tadi anaknya Abbas ibn Abdul Muttalib, sekarang anaknya Umar, yaitu Abdullah ibn Umar. Qala sami'tu Rasulullah SAW, beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan mengenai cerita kisah Bani Israel. 3 orang berjalan, 3 orang atau 3
orang Bani Israel berjalan sampai mereka itu di perjalanan kemalaman, lalu mereka terpaksa bermalam di goa, masuk ke dalam goa. Fadakhalu, lalu masuk mereka ke goa itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal, lalu menggelinding batu dari gunung, tertutup goanya. Akan dia ketakutan tuh bertiga, udah di dalam nggak tahu ada ular ada apa kan nggak tahu, keluar juga nggak bisa. Fasaddat alaihimul ghar, akhirnya tertutuplah pintu goa tersebut. Lanjut, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihil a'mal. Nah, ini tawassul namanya. Lalu dikatakanlah kepada orang-orang ini, faqalu, mungkin salah seorang mereka mengatakan atau mereka saling berbicara, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian lagi di gua ini. Karena nggak ada orang di padang pasir, di gunung-gunung batu nggak ada orang. Siapa yang mau nolong? Di luar nggak ada orang, di dalam juga cuma bertiga itu nggak ada. Siapa yang bisa nolong lagi? Illa antad'u Allah, kecuali hanya caranya kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan soleh. Ini bertawassul. Tawassul itu ada 3. Pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan orang soleh yang masih hidup, yang ketiga dengan asma wa sifat, yang keempat syirik, yaitu orang soleh yang sudah mati atau orang yang dianggap soleh yang sudah mati, ini syirik. Jadi tawassul ini banyak yang masyru', yang bagus, yang sesuai sunnah ada, tapi mereka menganggap tawassul itu cuman dengan orang mati aja. Kalau belum mati orang nggak mau tawassul. Kalau orang mati kan bayangin aja, hidup aja belum tentu kita dikasih. Itu udah mati minta lagi sama orang mati. Anggap aja lah minta duit misalnya. Kita minta duit sama orang mati bertawassul atau apa. Hidup aja kita belum tentu kita dikasih. Ini udah mati masih minta sama orang mati. Nah, selanjutnya akhirnya kata mereka cuman bisa kalian ini menyelamatkan diri dengan cara berdoa, bertawassul dengan amal soleh. Qala rajulun minhum, ya baca atau Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghriq qablahuma ahlan wala malan. Fana abi talabu syajar yawman falam arih alaihi hatta nama. Nah, falam urih alaihima hatta nama. Fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabittu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta bariqal fajru wa sibya yatabaghawna 'inda qadamayya. Naam. Jadi amal soleh orang yang pertama ini, ya Allah, aku dahulunya punya 2 orang tua. Kedua orang tuaku sudah sepuh, sudah tua, sangat sepuh. Kuntu, dahulunya aku tidak pernah mendahului kedua orang tuaku. Bahkan keluargaku dan hartaku semuanya tidak ada yang mendahului orang tuaku. Semuanya yang paling penting orang tuaku dulu yang aku dahulukan. Dari keluargaku, dari hartaku, orang tuaku dulu yang aku utamakan. Pada satu malam atau pada satu hari aku mencari kayu bakar atau mencari kayu sampai kemalaman, sampai mereka sudah tidur. Dan aku biasa merah susu untuk mereka berdua. Lalu aku meminumkan atau memberikan mereka susu. Biasa setiap hari dia ngasih susu sama orang tuanya. Orang Arab itu memang setiap hari minum susu. Nah, ini Bani Israil ya. Pokoknya orang-orang di
ini di luar itu banyak yang suka minum susu tiap hari, kayak minum makanan pokok. Lalu aku mau memberikan mereka susu, aku mendapati mereka keduanya sudah tidur dan aku tidak mau aku tidak suka mengagetkan mereka karena sudah tidur. Aku tidak mau mengganggu mereka. Dan aku tidak mau meminum susu atau menikmati sebelum mereka berdua. Tidak keluargaku, tidak juga hartaku, aku tidak mau mendahului mereka dari semuanya. Mereka yang paling utama, paling dulu. Falabithu wal qadahu ala yadi, dan aku tidur atau aku bermalam dan bejana masih ada di atas tanganku. Aku menunggu mereka bangun tidur. Berarti kan enggak tidur, dia begadang dia. Saking sayangnya pada orang tuanya, bukan begadangnya ya. Saking sayangnya kepada orang tua, dia tungguin orang tuanya sampai bangun. Enggak berani dia minum duluan. Luar biasa. Di mana ada anak yang begitu sekarang? Kalau ada anak begini nih, kita jadiin anak angkat ini. Luar biasa. Enggak tidur sampai pagi dia, nungguin bapaknya, nungguin ibunya. Pegang bejana itu. Nungguin bapaknya, ditungguin sampai bangun. Habis bangun, bahkan itu kata fastaiqadha antadhiru istiqadhahuma hatta bariqal fajr, sampai fajar menyingsing. Wasibiyatu yatadaghaun, anak-anak bayiku nangis-nangis nih, ngoek-ngoek ini, nangis-nangis, teriak-teriak pengen minum susu, enggak berani dia. Wah, di mana ada orang segitunya ihtiramnya tuh, memuliakan orang tuanya. Kan yang paling penting itu memuliakannya, bukan susunya. Susunya mah gampang. Tapi bagaimana di hatinya memuliakan orang tuanya itu. Enggak berani dia mendahului orang tuanya. Anak dia nangis-nangis di kakinya, enggak berani dia. Dia juga enggak minum, istrinya enggak minum, anaknya enggak minum. Ditunggu orang tuanya bangun dulu. Luar biasa. Enggak ada. Udah tanggung ya, itu kemalaman. Fasyariba wasibiyatu yatadaghaun, dan anak-anak bayi, anak-anakku udah nangis-nangis, teriak-teriak, nangis-nangis inda qadamai, di bawah kakiku. Ya, anaknya masih kecil-kecil, di bawah kakinya nangis-nangis anaknya. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma, akhirnya mereka berdua terbangun, lalu mereka meminum susu yang sudah disediakan tadi di bejananya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarij 'anna ma nahnu fih min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, kalau engkau tahu ini di dalam hatiku ini, di niatku, kalau engkau tahu aku melakukan ini di hatiku ibtigha'a wajhik, yang aku harapkan hanyalah ridhomu, yang aku harapkan wajahmu, ridhomu, karena engkau aku lakukan ini ya Allah. Kalau engkau tahu itu yang aku lakukan untuk mendapatkan ridhomu, untuk mendapatkan wajahmu, fafarij 'anna ma nahnu fi, maka bantulah kami, bukakanlah kemudahan bagi kami dari kesulitan kami ini. Kalau engkau memang tahu itu betul-betul yang aku harapkan adalah wajah engkau, yaitu ridho engkau ya Allah. Ini kan dia bertawassul dengan amal solehnya. Yang pertama, yang salah satunya juga yang paling besar, dengan niat solehnya. Niatnya ibtigha'a wajhik, karena berharap wajah engkau, karena berharap apa? Oh, azan dulu. Iya, ini satu ini. Nah, maka bukakanlah jalan untuk kami keluar ya Allah. Baik, kita azan dulu. Dia ada 3 ini, baru 1. Fadhal. Bukan pilihan. Artinya dia kalau doa nggak ada pilihan. Kalau doa nggak boleh pilih. Suruh Allah memilih nggak boleh. Kalau doa ya, kecuali istikharah. Kalau istikharah memang minta pilihan dari Allah. Kalau ini doa dia minta dibukakan.
kalau memang seandainya Allah tahu keikhlasan dia gitu. Kan ini mengenai bab ikhlas. Kalau betul-betul dia ikhlas karena Allah, tolonglah saya ya Allah. Luar biasa ini ikhlas. Bisa jadi tawassul, untuk dipakai untuk bertawassul. Bukan orang mati, orang sini orang mati yang dijadiin tawassul. Keikhlasan ini bisa jadikan tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi yang pertama kita sudah bahas mengenai orang yang bertawassul dengan amal soleh dia, yaitu dia berbakti kepada orang tua dan dia bertawassul kalau seandainya dia melakukannya ikhlas karena Engkau ya Allah, itu bertawassul dengan amalan yang ikhlas kepada Allah, maka tolonglah kami, kata mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj min. Akhirnya terbukalah pintu gua itu. Bergeser pintu gua itu. Batunya itu bergeser. Tapi masih sempit, belum bisa dia keluar. Tapi sudah mulai bergeser. Kan mereka bertiga ya. Yang kedua mengatakan Allahumma inni, tadi baca atau anak aja yang bacanya. Allahumma innahu kanat libnatu ammi kanat ahabban nasu ilai wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rajulu an-nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun min as-sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha fi liwatin falamma waqa'tu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqih fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilai wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Ya Allah, aku mempunyai
anak dari atau putri dari pamanku yang sangat cantik ini. Kanat ahabbun nasu ilai. Orang wanita yang paling aku cintai. Dalam riwayat lain, wanita yang paling aku cintai seperti seseorang yang sangat mencintai, laki-laki yang sangat mencintai perempuan. Itu dia betul-betul cintanya udah full lah. Udah betul-betul cinta lah dia. Sangat cinta dia. Lalu aku tawarkan diriku atau aku ingin melamar lah istilahnya. Tapi dia tidak mau. Dia sangat betul-betul cinta, tapi yang perempuan nggak mau. Kalau ini berat ini. Dan namanya Majnun Laila. Nah, itu gini cerita sampai gila. Gila karena dia mengatakan betul-betul cinta yang paling cinta seorang laki-laki kepada perempuan gimana rasanya? Sangat dia cintai. Udah paling lah, udah paling cintai. Kayak Majnun Laila, gila yang laki-lakinya. Saking cintanya kepada Laila itu dia cium dinding-dinding rumah Laila. Bukanlah aku cium dinding ini karena aku cinta kepada dinding, tapi aku cinta kepada yang tinggal di balik dinding ini kan. Gila. Tapi gila tapi syairnya sampai sekarang dipelajari para ulama. Syairnya luar biasa karena fasih, orangnya fasih tapi gila. Dia pergi ke Ka'bah, bapaknya bawa ke Ka'bah karena sudah gila, anaknya sudah gila. Akhirnya dibawa ke Ka'bah, mudah-mudahan sembuhkan oleh Allah. Lalu disuruh tempel badannya di multazam, itu kan ada tempat nempel tuh. Lalu dia berdoa, ya Allah, atubu ilaika min jami'i dzunub. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau dari semua dosa-dosaku. Illa Laila, kecuali Laila. La atubu, aku tidak akan tobat. Kalau Laila, bayangan udah gila kan? Laila aja enggak tahu. Yang semua dosa dia tobat, kecuali Laila saya tidak akan tobat. Nah, ini dia juga sangat mencintai, ini sudah luar biasa cintanya. Ketika dilamar ditolak. Gak mau yang perempuan itu. Sampai yang perempuan itu sudah merasakan kesulitan, terjadi panceklik. Dia tidak punya ini lagi, tidak punya makanan, tidak punya minuman, sudah habis lagi itu, keadaannya sudah melarat. Akhirnya aku menawarkan kepada dia 120 dinar agar dia mau untuk berzina, untuk mau denganku. Fafa'alat, mau yang perempuan itu. Bagaimanapun caranya, pokoknya dia dapat uang lah gitu, karena dia kesulitan. Hatta idza qadar, sampai ketika aku sudah mendatangi dia, ya istilahnya di kamar lah, sudah datang. Dan di riwayat lain sampai aku sudah menaiki 2 kakinya. Berarti kan sudah betul-betul sudah mau terjadi itu perzinahan itu, sudah mau terjadi. Qalat ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wah, merinding dia langsung. Ini gimana nih, ada enggak orang begini? Yang perempuan bilang taqillah, takutlah kamu kepada Allah. Karena dia ini perempuan ini cuma butuh duit. Dia cuma butuh duit. Yang laki-laki ini udah gila, udah betul-betul tergila-gila gitu. Sudah tergila-gila. Bagaimanapun caranya dia harus dapatkan perempuan. Akhirnya dia dapat kesempatan untuk memberi uang kepada perempuan itu. Nah, perempuan itu mau. Penting dia dapat untuk menyambung hidupnya. Lalu ketika laki-laki itu sudah berada di naik kedua kaki perempuan itu, qa'atu baina rijlaiha, aku duduk di atas kedua kakinya. Berarti kan sudah mau terjadi itu. Qalat ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Malah merinding, yang laki-laki itu merinding langsung. Ini yang dia ini, kalau kita belum tahu ini, enggak sadar mau diapain juga. Takutnya begitu. Takutnya enggak sadar karena udah betul-betul luar biasa kecintaannya. Ini dia betul-betul takut dia. Belum tahu ada orang yang begini.
Cuman mendengar kalimat ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, merinding dah, ketakutan dia. La tafuddul khatama illa bihaq. Jangan kamu sobek kamu rusak, pecahkan segelnya, itu istilahnya, kecuali dengan hak, yaitu dengan syariat Allah. Dan ini syariat Allah. Fansaraftu anha, lalu aku tinggalkan dia. Takutan, laki-laki ini ketakutan, akhirnya ditinggalkan. Wahia ahabbun nasi ilai, dan padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai di dunia. Tinggalkan sama dia. Karena takutnya kepada Allah, ditinggalkan yang perempuan ini. Wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan juga semua emas-emas yang aku telah kasih ke dia. Udah yang perempuannya ditinggalin, emas-emasnya ditinggalin, juga cintanya ditinggalin. Karena apa? Karena takut pada Allah. Itu luar biasa hatinya tuh. Hatinya betul-betul terpaut kepada Allah. Ya namanya orang salah, semua orang juga bisa salah. Tapi dia ketika dia ingat, itu zakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Lalu dia katakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku lakukan itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, karena ikhlas mengharapkan wajahmu, yang mengharapkan ridhomu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari kesulitan kami ini ya Allah. Fan faradatis sakhra, akhirnya bergoyang lagi itu batu tuh. Bergoyang lagi batu. Tapi masih sempit, belum bisa keluar mereka. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Padahal itu batu sudah terbuka, tapi mereka juga masih belum bisa keluar karena dia bertiga ini. Berarti Allah uji mereka ketiga-tiganya, harus ketiga-tiganya ini yang bertawassul. Akhirnya yang ketiga lagi, ya Allah, wa qalatil tsalitsa Allahumma sta'jartul ujara. Ya Allah, aku dahulunya pernah menyewa pekerja. Wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid, dan semuanya telah aku berikan ganjaran imbalan gajinya sudah aku kasih semuanya, kecuali seseorang atau kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Satu orang ini dia belum sempat menerima gaji sudah pergi. Berarti kan bukan salah dia nih, salah yang menerima gaji. Orang udah terima, dia enggak ada, dia pergi. Fasammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, dan setelah itu aku investasikan ganjaran dia ini atau gaji dia ini, aku dia putar lagi sama orang ini. Karena dia pintar, mungkin pintar dagang, pintar bercocok tanam, pintar berternak. Lalu dia putarkan lagi uangnya. Faja'ani ba'dahin. Setelah beberapa waktu, mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, datanglah orang ini. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, kembalikan gajiku. Mana gajiku? Diminta gajinya. Gajinya sudah dipakai untuk beli kambing, beli sawah, beli kebun, budak, segala macam sudah dipakai gajinya itu. Qala ya Abdullah addi ilayya ajri, faqultu kullu ma tara min ajrik. Semua yang kamu lihat ini sekarang, ini gajimu dulu ini. Semua yang kamu lihat ini gajimu dulu, yaitu ternak-ternak, kebun-kebun, terus budak-budak, semuanya ini adalah gajimu dulu. Qala ya Abdullah, faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibil, dari onta, wal bakar, sapi, wal ghanam, kambing, wal raqiq, dan budak-budak, semuanya ini punya kamu.
Qala ya Abdullah la tastahzi'u bi. Wahai hamba Allah, kamu jangan berolok-olok. Kamu jangan olok-olok saya. Gaji aku kan dulunya enggak sebanyak ini. Faqultu la astahzi'u bik. Aku tidak bercanda. Ini serius katanya. Fa akhadahu kullahu, diambil semuanya sama dia. Diambil dan enggak ditinggalin lagi. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Dia ambil semuanya dan dia tidak tinggalkan sedikit pun dari harta tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan itu karena mengharapkan ridho-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari kesulitan kami ini. Fanfarajatis sakhra fa kharaju yamshun. Akhirnya terbuka pintu goa itu semuanya, lalu mereka pergi keluar dan bisa selamat, pulang mereka. Nah, ini keutamaan orang yang melakukan amal soleh. Tapi yang bisa kita garis bawahi yang paling besar di sini apa? Mereka melakukan amal soleh tapi untuk ibtigha'a wajhi. Mereka ini melakukan ini karena berharap wajah Allah, bukan sekedar sembarangan amal soleh. Jadi kan dia di sini tadi mengatakan, oh aku berbakti pada orang tua ya Allah, bukan itu aja. Oh aku meninggalkan zina, atau aku ini jujur dalam memberikan upah, bukan cuma itu. Tapi yang paling digarisbawahi di sini apa? Ibtigha'a wajhi. Kalau engkau tahu itu benar-benar karena berharap ridho-Mu, berharap wajah Engkau ya Allah, itu karena betul-betul ikhlas kepada Engkau ya Allah, maka tolonglah kami. Yang jadi syahid di sini, mereka ini ikhlas kepada Allah SWT. Nah, betapa banyaknya sekarang orang beramal tidak mengerti atau kurang mengerti bagaimana cara untuk mengikhlaskan hanya kepada Allah SWT. Maka kita lihat banyak orang beramal riaknya luar biasa, atau tujuannya duniawi, sudah jelas tujuannya duniawi. Padahal ini amal ini yang akan diterima cuman yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Sekarang orang kadang mau sholat aja kadang-kadang ditaruh HP itu. Terus Allah taruh HP. Sholat tuh taruh HP. Hah? Sampai ke apa namanya depan Ka'bah aja disuruh orang pegang tonton. Ya kan? Ya Allah musta'an. Lalu bikin status alhamdulillah Allah bangunkan saya pada malam ini. Kenapa dia lapor ke orang? Kenapa dia laporin ke orang? Harus apa namanya dilihatkan kepada orang. Yang lebih hebat lagi, baru ana lihat beberapa waktu kemarin, dilihatin ini video di depan di apa TikTok apa Instagram nggak tahu, terus dia bilang ya Allah, tapi dia lihatnya kayak ini, ya Allah, kalau kami rezeki ya Allah, ampunilah kami ya Allah, tapi dilihatnya ke situ. Ini apa nih sebenarnya? Hatinya kemana sebenarnya? Ya ke HP dia minta, atau ke pemirsa, atau ke apa ya pengikutnya dia, tolonglah kami ya Allah, ini kan Allah minta kepada Allah SWT. Nggak perlu liatin ke orang. Orang apa urusannya sama kita? Kalau kita mau berdoa sama Allah, apa urusannya sama orang? Orang tahu atau orang tidak tahu, apa urusannya, ya kan? Nah ini juga mereka ini beramal soleh ini kan tidak dikeluarkan amal solehnya kecuali karena ingin bertawassul aja. Mungkin nggak ada yang tahu ini kejadian ini, kecuali mereka masing-masing aja yang tahu. Tapi karena dia butuh untuk bertawassul, makanya dikeluarkan oleh mereka, disampaikan oleh mereka untuk berdoa kepada Allah. Nah ini yang harus kita garis bawahi, yaitu ibtigha'a wajhi. Kita mencari ridhonya Allah, mencari wajah Allah SWT. Inilah yang akan diterima. Bukti diterimanya apa? Ketika dipakai untuk bertawassul, batu aja bergerak, ya kan? Batu yang menutup goa berarti kan besar batunya tuh. Ketika amal ini amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah SWT, dipakai untuk bertawassul, manjur dia, karena amalnya benar. Juga wajhillah. Nah, jadi bukan sekadar amal yang penting itu, tapi yang lebih jauh besar kepentingannya di situ itu adalah coba wajhillah.
yang berharap wajah Allah, yang mengikhlaskan kepada Allah SWT, ini yang akan diterima. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan kitab Al-Ikhlas. Insyaallah bab ikhlas, insyaallah kita akan masuk pertemuan selanjutnya ke bab taubah. Bab taubah. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas, yang berharap wajah Allah, dan amal soleh, amal-amal kita diterima oleh Allah menjadi amal soleh yang ikhlas karena wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu. Wah, ini Bani Israel. Jadi syariat man kana qablana itu termasuk syariat kita. Jadi dalil di dalam agama ini atau dalam Islam ini ada 4 yang muttafaq alaih. Dalil 4 yang muttafaq alaih. Yang pertama Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Itu muttafaq alaih, atau maksudnya sepakat para ulama ini adalah dalil yang diambil hukum di dalamnya. Terus ada mukhtalaf fih. Salah satunya itu syariat man kana qablana. Salah satunya syariat orang sebelum kita. Apakah itu syariat kita atau tidak? Orang sebelum kita itu siapa? Itu Bani Israel. Dulunya yang megang kitab itu pengikutnya Nabi Isa, yang sebelumnya lagi pengikutnya Nabi Musa, sebelumnya lagi pengikutnya Nabi Ibrahim, sebelumnya lagi pengikutnya Nabi Nuh. Nah, orang-orang yang megang kitab ini, syariat mereka itu apakah syariat kita atau tidak? Yang rajih wallahu ta'ala alam, syariat mereka ini termasuk syariat kita kalau seandainya disetujui atau dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, makanya Nabi SAW meriwayatkan. Contoh lagi misalnya puasanya Daud. Ini kan bukan puasa kita, tapi Nabi SAW menyetujui. Nah, makanya termasuk syariat kita. Ini tawassulnya Bani Israel. Tawassulnya Bani Israel itu pengikutnya Nabi Musa ini, atau mungkin Nabi Isa. Allah Ta'ala alam. Intinya mereka ini Bani Israel yang megang kitab Taurat dan megang kitab Injil. Nah, syariat mereka salah satunya ini bertawassul. Maka tawassul ini termasuk syariat kita juga karena disetujui oleh Rasulullah SAW. Misalnya juga puasa Asyura misalnya. Itu kan syariatnya pengikutnya Nabi Musa. Bani Israel berpuasa pada tanggal 10 itu kan. Lalu kata Nabi SAW itu kita juga berpuasa. Kita lebih berhak kepada Nabi Musa. Ini syariatnya orang dahulu. Syariatnya orang dahulu itu termasuk syariat kita. Kecuali datang syariat kita untuk menghapusnya. Misalnya Nabi Ya'qub menikahi 2 saudari. Ini enggak boleh. Datang Al-Qur'an mengatakan wala tajma' bainal ukhtain illa ma qad salaf. Janganlah kalian kumpulkan 2 saudari. Menikahi kakaknya terus nikahi adiknya enggak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali orang dahulu. Qad salaf yaitu orang zaman dahulu, orang yang sebelum kita boleh. Itu Nabi Ya'qub. Maksudnya? Oh ya, kalau udah meninggal ya, seperti Utsman. Utsman anaknya Nabi SAW, anak perempuannya meninggal, terus dinikahin lagi anak perempuan yang kedua. Itu boleh kalau udah meninggal. Boleh. Nah, jadi ini syariat orang dahulu, yaitu Bani Israel, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Bani Israel yang solehnya begini. Jadi Bani Israel itu orang soleh sebenarnya awalnya. Namanya Israel itu aja artinya soleh, orang soleh. Israel itu artinya orang soleh. Ini anak-anaknya Israel itu anak-anaknya dari beliau ini orang soleh ini, Bani Israel. Maka syariat mereka itu termasuk syariat kita kalau disetujui oleh Rasulullah SAW. Kalau datang Nabi SAW untuk menghapusnya, seperti beberapa syariat Bani Israel itu dihapus oleh Nabi SAW, maka itu terhapus dia. Jadi orang-orang Bani Israel ini kita contoh orang-orang solehnya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, kata Allah. Sungguh telah sempurna kalimat Allah, pujian untuk Bani Israel, ala Bani Israel, kalimat Allah yang baik, yaitu pujian untuk Bani Israel bima sabaru, karena Bani Israel ini adalah
orang-orang yang sabar dalam menjalankan syariat Allah dulu. Tapi Bani Israel yang dulu, Bani Israel yang sekarang itu lihat, bunuhin kaum muslimin kerjanya, joget-joget di gereja segala macam kerjanya. Bani Israel yang dulu, Bani Israel sekarang udah gak bener. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.